Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa haram pinjaman online lewat Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorunia menyebut semua jenis pinjam-meminjam yang mengandung riba adalah haram, baik online maupun offline. Memanfaatkan akad tolong-menolong ini untuk mengambil keuntungan yang bersifat ekonomis. Ini dari sisi konsepnya ya. Makanya orang yang mengambil keuntungan dari akad pinjam-meminjam atau jual atau utang piutang itu tidak dibenarkan secara syar'i karena itu masuk kategori akad ribawi. Baik itu layanan pinjaman offline maupun online, ketika dia mengandung unsur ribawi seperti ini maka diharamkan. Pihak Otoritas Jasa Keuangan menanggapi fatwa haram MUI melalui juru bicara OJK Sekar Putri Jarot. Kami mengartikan semangat MUI kaitan praktik yang diharamkan yang selama ini dilakukan oleh pinjol ilegal, kata Putri seperti dikutip Tempo.co. Dari data Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan OJK, perputaran uang pinjaman online selalu meningkat tajam setiap tahun. Pada 2020, OJK mencatat total perputaran uang pinjol sebesar Rp155,9 triliun dan naik hingga Rp262 triliun per September 2021. Selain lonjakan perputaran uang pinjol yang tinggi, OJK juga mencatat sekitar 7.000 aduan pinjol dan 4.000 diantaranya masuk kategori berat. Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing, juga menyebut 34% server pinjol ilegal berada di luar negeri dan mendeteksi penyebaran data pribadi antar pinjol. Bahwa kami menemukan ada 34% server pinjol ilegal ini yang telah kami hentikan ada di luar negeri. Dari data tersebut bisa diindikasikan bahwa terdapat dugaan sumber dana juga berasal dari luar negeri. Karena mereka ini selalu menyebarkan data-data itu kepada pinjol ilegal lain. Misalnya kita dapat indikasi bahwa tiba-tiba kita dapat transfer dana tanpa meminjam. Ini terbukti bahwa mereka itu menyebarkan data-data pribadi kita. Berbagai masalah terkait pinjaman online ilegal menyedot perhatian publik. Banyak orang yang terjerat pinjol ilegal merasakan dampak bunga yang mencekik hingga cara penagihan yang kasar. Awal Oktober lalu, seorang ibu rumah tangga di Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan bunuh diri karena terjerat utang pinjaman online. Polisi berhasil menangkap 13 tersangka terkait kasus bunuh diri itu, salah satunya WNA Tiongkok yang hendak melarikan diri ke Turki. Pemerintah pun turun tangan agar praktik pinjaman online ilegal diberantas agar tidak menyengsarakan masyarakat. Sementara itu, kepolisian terus mengejar jaringan pinjaman online ilegal, salah satunya membongkar operasi pinjol ilegal di kos-kosan wilayah Jakarta. Tim Liputan Kompas TV.